berikan saya satu sinyal supaya saya kasih pujian pada Pak Jokowi. Apa? Oke, Mas Samsul. Saya pikir tidak harus dikasih tahu. Saya pikir Bung Rocky bisa menganalisa dan bisa membaca apa kebaikan yang ada dalam sebuah pemerintahan Jokowi. Saya sudah menganalisa dan saya pikir dari Bung Rocky yang orang melihat bahwa Bung Rocky ini tidak netral. Iya benar. Kenapa? Selalu kritikan-kritikan tajam dan pedas terhadap pemerintah, sementara tidak ada penyeimbang sebagai balancing di situ terhadap kebaikannya pemerintah. Saya katakan tadi tidak ada yang namanya manusia di situ itu semuanya baik 100%. Pasti ada celah salah. Dan tidak ada sekarang contohnya kalau ya? Bung Rocky itu mau baik pada pemerintah, kenapa kemudian istilah 212 itu sekarang di akhir-akhir ini cenderung diarahkan kepada pasangan calon tertentu, gitu oleh kan? siapa? Oleh ya tergantung persepsi sekarang kan karena begitu. itu. Nah, sehingga apa? Kalau Bung Rocky bisa mengkritisi, mestinya gerakan 212 yang awalnya tidak seperti itu, yang akhir-hari ini kemudian diarahkan ke 212, itu dikritisi dong. Oke, sekarang saya terangkan sesuatu yang netral tentunya gitu kan. Itu baru kita anggap baru Bung Rocky netral. Benar kamu. Saya mau kritik 212. Berikan saya fakta tentang apa yang terjadi di Monas. Saya tunggu 24 jam, nggak ada yang beritain tuh. Jadi apa yang saya mau kritik? Artinya pemerintah menghalangi orang mengetahui 212. Karena itu saya kritik pemerintah, kenapa halangi hak saya untuk kritik 212. Tapi saya juga tetap terus mengejar. Artinya begini, Bung Rocky terus mengkritik dan mengkritik. Apakah memang tidak ada pujiannya? Ada, tapi contohnya apa Bang? Contohnya apa Bung? Contoh pujian kebaikan, sedikit kebaikan yang ada. Kamu betul tadi. Pujian itu datang dari analisis. Saya bikin analisis dan saya tidak temukan satupun yang bisa saya pujikan. Soal lingkungan, soal HAM, soal pertumbuhan ekonomi, soal demokrasi. Coba you sebut. Artinya semua salah begitu? Salah. Semua salah? Memang semua salah. Sebutin satu coba. Setiap kekuasaan apakah artinya semua salah? Karena saya nggak temukan, you sebutin kebaikan. Kalau ada saya pujikan. Apa? Saya pikir tidak harus saya menyebutkan. Bung Rocky ini adalah seorang analisis yang tajam. Justru saya bikin analisis dan nggak menemukan. Nah iya justru. Kita mempertanyakan independensi Bung Rocky, kenetralan Bung Rocky di situ karena satu pun tidak menemukan kebaikan. Sekarang, ya kan? Satu pun tidak ada menemukan kebaikan. Memang nggak ada. Apa coba itu? Sangat mustahil. Coba. Kita hidup di negara ini. Kita hidup di negara ini tidak ada satu pun yang memang nggak ada. Saya kaum santri, Bung. Saya kaum santri. Minimal hari ini ketika pemerintahan Bung Jokowi di sini sudah jelas sudah adanya yang namanya peringatan Hari Santri Nasional. Bagus. Karena saya santri. Benar. Ini salah satu kebaikan yang saya rasakan sebagai kaum santri. Sekarang saya bandingkan dengan keadaan masyarakat yang terbelah tuh. Maka saya ambil kesimpulan tidak berhasil. Pemerintah yang namanya kebaikan itu kemudian tidak bisa dibandingkan dengan sebuah keburukan, tidak bisa. Kalau begitu kebaikan dibandingkan dengan kebaikan. Ada analisis yang kemudian ini menurut kategori baik dan analisis yang menurut kategori kurang baik. Ya, itu namanya kalau analisis. semuanya dianggap kurang baik, saya pikir ini contohnya manusia lah. Gitu kan. Apakah seperti ini? Apakah saya tidak berpikir secara akal untuk sehat? Menganalisis untuk menemukan hal yang baik. Oke, baik. Sebentar. Secara metodologis itu ngaco itu. Sekarang gimana kita mau mengarahkan? Bung Rocky jauh lebih tajam, lebih senior dari kita. Justru karena saya lebih tajam, Anda tumpul, ikuti analisis saya. Kalau tidak bisa menganalisis, tidak bisa. SBO News, update dan faktual. Halo, selamat malam pemirsa Dialog Update Malam, hadir kembali menjumpai Anda dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan manuver politik akal sehat dan tentu saja sudah hadir beberapa narasumber di studio SBO TV. Ada Bung Rocky Gerung selaku pengamat politik. Selamat malam Bung Rocky Gerung. Malam. Terima kasih sudah hadir di SBO TV. Oke. Dan juga di samping Bung Rocky ada Mas Mas Hadi selaku wakil ketua dari Gerindra Jawa Timur. Selamat malam Mas Hadi. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kemudian di sampingnya ada Mas Krisman Hadi, Ketua DKS. Mas Krisman, selamat malam. Cak Krisman, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kursinya nggak ada sendenanya. Kemudian di sampingnya ada politisi dari PKB, Mas Samsul Arifin. Selamat malam, Mas. Selamat malam.
Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya ke Bung Rocky Gerung, kita bicara Ya. manuver politik akal sehat. Bahkan Bung Rocky kerap menggunakan kata akal sehat dalam setiap mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Apa sebenarnya definisi dari akal sehat yang kemudian ini harus digaungkan terus-menerus? Apakah artinya memang tidak ada akal sehat yang saat ini? Saya tidak pakai kata manuver ya. Manuver itu kata yang terlalu militeristik. Manuver itu artinya menghajar sesuatu atau menghindari sesuatu. Saya pakai istilah bahasa Jawa dari manuver itu namanya belusukan. Jadi belusukan akal sehat sebetulnya. Belusukan akal sehat. Ya, Ya, artinya belusukan kenapa politik akal akal sehat ini harus terus digaungkan? Karena politik itu atau demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat. Demokrasi itu government of reason through the government by the people. Artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Oke. Kenapa begitu? Sebab politik itu adalah ilmu yang paling rumit yang memerlukan kapasitas akal yang besar. Karena politik artinya mendistribusikan keadilan. Karena itu misalnya di abad 15, politik disebut sebagai the highest of all sciences. Ilmu tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena untuk mendistribusikan keadilan, dia harus punya kepekaan sosial luar biasa, pengetahuan tentang ekonomi, tentang hukum. Jadi menjadi politisi, dasar pertama adalah kecukupan akal. Bukan kecukupan suara, atau bukan kecukupan modal, tapi kecukupan akal. Karena itu saya promosikan akal itu supaya masuk ke dalam kehidupan politik. Alasan pertama. Yang kedua adalah saya mendorong belusukan akal sehat itu melalui kampus. Sebab saya percaya hanya di kampus kita bisa tapis akal bulus supaya akal sehatnya jadi murni itu. Jadi akal sehat itu harusnya diinvestasikan dan dipromosikan melalui kampus. Kalau misalnya kita mau debat politik itu sebaiknya di kampus, di panggung di mana akal bisa diuji gitu. Nggak mungkin kita debat politik di atas panggung dangdut, karena itu satu arah. Jadi akal sehat selalu tumbuh bila ada argumentasi dua arah. Itu dasarnya kenapa saya ngotot untuk masuk ke kampus dan mengingatkan ulang bahwa asal-usul politik adalah kegiatan intelektual. Apakah artinya dalam kondisi zaman sekarang itu sudah mulai hilang sehingga harus terus digaungkan oleh Bung Rocky? Bukan mulai hilang, memang lenyap karena hiruk pikuk politisasi. Ini disebut tahun politik. Padahal sebenarnya bukan tahun politik, ini tahun politiking. Jadi yang ada di situ, ya itu yang tema itu manuver politik. Saya tidak manuver politik, saya manuver akal sehatnya. Manuver akal sehat. Ya, politiknya itu urusan politisi. Tapi tetap saya mendeteksi bahwa ada sesuatu yang hilang di kampus. Sehingga kalau saya datang di kampus, ya orang bergembira, seolah ada yang kembali ke kampus itu. Padahal saya tidak kembali ke kampus, saya hanya menghidupkan ulang tradisi berpikir kritis melalui argumentasi mimbar akademis itu. Meskipun ada beberapa sebenarnya yang juga menolak kedatangan, kalau tidak salah tadi sempat ada penolakan. Apakah artinya berarti mereka tidak menerima pemikiran yang sama Bukan seperti Bung tidak Rocky? menerima, takut akal sehat itu menyebar dari kampus. Itu soalnya tuh. Jadi agak aneh misalnya kalau rektor di beberapa universitas negeri menolak saya, loh. Kan harusnya kampus itu mengundang setiap orang ke situ. Untuk diuji dalilnya, termasuk politisi, termasuk aktivis, siapa aja. Tapi faktanya ditolak. Jadi agak aneh bahwa kampus menolak akal sehat, kan apa namanya, contradictio in terminis. Oke, saya ke Cak Krisman. Itu juga kah yang dirasakan oleh Cak Krisman sebagai seorang budayawan dari sisi Ketua DKS? Tapi bukan budaya, terlalu berat jawabannya. Oke. Ketua Dewan Kesenian. Siap. Saya sedikit berbeda dan sedikit sama dengan Bung Rocky barangkali. Kalau menurut saya terminologi politik akal sehat itu terminologi yang bernilai himbauannya. Bahkan cita-cita seperti preambul UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan hak segala bla bla bla, cita-cita ya, bahwa memang itu kondisi idealnya begitu. Tapi kan faktualnya kan masih jauh gitu ya, masih jauh, sehingga saya pikir Bung Rocky ini memang tugas beliau memang sebagai begawan gitu ya. Jadi ya kadang-kadang begawannya dicaci, kadang-kadang barangkali juga dilemparin telur gitu ya. Tapi Cak Krisman juga merasakan itu kah? Ada yang hilang dengan akal sehat yang kemudian digaungkan? Bukannya hilang akal sehat, saya prihatin betul. Karena kenapa? Karena politik itu sebenarnya saat ini Indonesia di titik nadir yang terendah. Kenapa begitu? Saya melihat
misalnya politik itu kan butuh kaum tengah yang bebas dan bersih dari kepentingan pragmatis ya, supaya bisa menjadi tempat bertanya ketika terjadi sesuatu yang caotik ya. Tapi coba lihat sekarang kan kampus-kampus itu digerakkan jadi ajang pertarungan. Nah, padahal mestinya kaum tengah itu adalah kaum intelektual kampus dan kaum rohaniwan. Tapi coba apa sekarang yang terjadi? Kaum rohaniwan juga digerakkan untuk ikut di dalam aksi perebutan kekuasaan begitu. Padahal mestinya ketika terjadi caotik politik, maka tempat kita bercermin itu adalah intelektual kampus yang relatif bebas dari kepentingan pragmatis dan kaum rohaniwan. Tapi sekarang tidak. Semuanya ikut digerakkan dan semua ikut dilibatkan. Jumat kemarin saya Jumatan di daerah masjid di daerah Kelambes gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan nama masjidnya. Terus saya khotbah Jumat juga begitu. Wah, ini tahun politik kita harus. Saya pikir, waduh, ini benar-benar, dan hampir di setiap tempat ibadah juga begitu. Saya pikir kan itu adalah salah satu pertanda bahwa ini kita ini semua benar-benar lari, bahkan lebih parah, bukan lagi tidak hanya sekedar kehilangan akal sehat, tapi sudah kehilangan sudah kehilangan naluri, bahkan tetangga bisa berantem. Hanya karena berbeda. Berantem karena perbedaan pilihan politik. Ini macam apa gitu loh. Itu kan menurut saya bahwa yang namanya politik itu kan sebagai sebuah cita-cita untuk diabdikan ya. Ketika orang itu dipilih karena dia dianggap yang terbaik, maka dia dipercaya untuk memegang kekuasaan untuk ngurusin publik gitu loh. Tapi kan kemudian yang terjadi sekarang saya prihatin banget gitu ya. Jadi semua lini yang mestinya itu bisa jadi kaum tengah untuk menilai keadaan semua digerakkan. Oke, sebelum nanti dari politisi menyoroti juga, Bung Rocky, apakah artinya hilang ini karena memang tergerus atau karena tercuci otaknya begitu sehingga yang tadi dimaksud kaum lini tengah oleh Cak Krisman kaum tengah ini ternyata juga akhirnya juga entah ke kanan entah ke kiri tidak berada benar-benar ada di tengah. Saya terangkan dengan cara lain gitu ya. Istilah kaum tengah itu pernah dipakai dalam pengertian olok-olok sebetulnya, the mediocre itu. Jadi kaum yang tidak mampu berbuat apa-apa karena itu berdiam diri di tengah gitu. Nah, tentu yang dimaksud oleh Mas Krisman bukan itu. Tapi kaum yang jadi buffer di antara dua fanatisme itu. Sehingga dia jadi sumur. Yang kiri boleh ambil dari situ, yang kan. Tapi soalnya adalah yang tengah ini memang tersingkir. Yang tengah itu kehilangan kemampuan untuk memberi analisis karena dia masuk di dalam jebakan dua kandidat yang dua-duanya sebetulnya kurang secara ideal gitu. Orang tengah itu orang kampus itu selalu ingin memaksimalkan. Ini udah nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa dimaksimalkan. Karena itu dulu 2 bulan lalu saya masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk minta supaya threshold 20% itu dibatalkan karena itu nggak masuk akal, supaya ada peluang yang disebut sebut aja golongan ketiga ini menumbuhkan alternatif gitu. Sekarang orang mengulangi duel 2014 kan, tapi sudah itu hasilnya, kita nggak bisa bikin apa lagi kan udah diputuskan. Karena itu saya ambil jalan baru, yaitu masuk ke kampus itu untuk menyadarkan bahwa hari ini itu temporer politiknya. Yang saya maksudkan adalah kita investasikan infrastruktur akal sehat itu supaya 2024, jalan ke 2024 tersedia bagi generasi baru, bagi milenial baru, bagi budayawan yang berupaya untuk mengulang kebahagiaan dan keindahan kita ketika berpolitik di awal kemerdekaan. Ada debat habis-habisan di antara para politisi, terus itu makan soto rame-rame itu, bercanda-bercanda. Tapi kekuatan argumen di awal Republik ini berdiri, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang sekarang yang sangat tipis argumennya. Nggak ada fanatisme waktu negeri ini berdiri. Bertengkar memang bertengkar, tapi ada referensi. Yang satu pakai Marxisme, jelas referensinya kemana. Kalau sekarang berarti tanpa dasar? Tanpa dasar, karena ini cuma mau tukar tambah elektabilitas itu. Jadi kita terpancing justru pada yang disebut sebagai atavisme itu. Membuat politik itu beku karena ingin kembali pada identitas-identitas yang sudah jenuh gitu. Itu saya kira betul tadi. Jadi mesti dibelah kebekuan ini dengan satu ide itu. Ide kemajemukan,
ide kesetaraan manusia, ide keadilan, itu yang nggak ada di dalam forum debat kan. Kan kita mau lihat itu. Jadi ada kegalauan pada masyarakat sehingga sekarang masuk akal kalau orang mulai berpikir kalau begitu kampus ya udah netral artinya non-blok. Non-blok artinya golput. Sekarang kekuasaan merasa terganggu dengan golput itu. Nah, hal yang kedua yang saya mau terangkan, saya mengambil sikap bukan kan orang sebut saya berpihak, saya nggak berpihak pada siapa-siapa. Kalau dikatakan misalnya saya berpihak pada oposisi, loh saya dan dia sama-sama oposisi, buat apa saling memihak itu? Sebelum ada partai-partai oposisi sudah beroposisi. Jadi kalau dibilang pro Gerindra, saya nggak pro Gerindra. Saya pro hak saya untuk memperoleh kemungkinan alternatif itu. Saya ingin Bahkan sempat ada yang mengatakan terlalu banyak mengkritik dari sisi pemerintahan, artinya secara tidak langsung akan langsung dijudge bahwa Bung Rocky ini ada di posisi yang berbeda. Pikiran piciknya begitu. Kemampuan kita untuk menghasilkan alternatif adalah dengan mengkritik. Karena saya sering katakan, tugas akademisi adalah mengkritik establishment politik, establishment pengetahuan, bekuan kebudayaan, kan itu yang mesti kita kritikan. Oke, Bung Rocky sebentar ditahan dulu, saya ke para politisi yang ada di sini yang juga sudah hadir, karena ini juga apa yang disampaikan Bung Rocky mau tidak mau menyentil para politisi juga. Mas Samsul, perkembangan politik, para politisi seperti apa menanggapinya dengan statement dari Bung Rocky? Sebetulnya menjadi tidak mempunyai akal sehat karena terlalu banyak asumsi-asumsi yang ditelurkan oleh para politisi atau para pendukung yang fanatis pada salah satu calon, yang juga disampaikan oleh para pengamat. Jadi seakan-akan netral tapi sebetulnya berpihak. Nah, ini yang kemudian menimbulkan orang tidak akal sehat, tidak mempunyai akal sehat. Fakta-fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa banyak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang sudah tidak mengarah pada akal sehat. Bahkan cenderung menghalalkan segala macam cara, dengan berbagai macam cara di situ. Yang penting target elektoral tadi itu memenuhi target, gitu itu kan. Terlebih di Jawa Timur, karena Jawa Timur dianggap penentu, dianggap lumbung dan lain sebagainya. Akan tetapi begini, bahwa itu adalah plus minus, bahwa ide-ide yang kita lontarkan sehebat apapun Bung Rocky di sini dengan ide cemerlangnya menggunakan akal sehat masuk kampus, faktanya hari ini masih banyak ditolak di kalangan kampus, kan begitu Bung Rocky. Artinya apa? Tidak semua ide baik yang dilontarkan oleh pengamat, dilontarkan oleh para ahli di situ tidak tentu diterima dengan baik juga oleh masyarakat. Mas Samsul berarti melihat apa yang disampaikan Bung Rocky ini adalah ide baik, begitu? Sebetulnya baik, tergantung yang menerjemahkan sekarang. Meskipun kalau dari sisi partai sebenarnya Mas Samsul ada dalam posisi yang lebih sering dikritik. Justru kalau menurut saya, kalau masyarakat di Jawa Timur ini khususnya berakal sehat, maka mereka akan milih pasangan 01. Oh oke. Kita tidak sedang berbicara terkait dengan hal itu. Begini, karena konteksnya adalah akal sehat, politik akal sehat. Karena kalau kita pilah, kita urai satu-satu, maka tentu orang akan mempertimbangkan, orang akan mempertimbangkan mana yang positif, mana yang negatif, ya kan? Kalau dalam bahasa kami, mana yang manfaat, mana yang mudarat, di situ akan pasti menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan, ya kan? Nah, tentunya ini yang saya katakan, ketika kita berakal sehat semua, maka bisa dipastikan bahwa di Jawa Timur ini bisa mengarah pada pasangan calon tertentu. Oke, saya ke Mas Hadi. Ya, namanya tanggapan dari politisi kan wajar. Kemana kiblatnya kan pasti akan didukung. Sama dengan Gerindra, kalau kita fair aja lah. Artinya apa? Ketika kita bicara akal sehat, semuanya itu harus fair. Kalau bicara akal sehat tidak fair, itu berarti tidak sehat. Gitu. Makanya Gerindra dari awal statementnya komitmen pada aturan main. Kalau memang debat seperti contoh debat pertama, kalau dilaksanakan secara fair, ngapain harus direkayasa? Gitu. Udahlah dilepas saja kalau itu memang betul-betul siap untuk mempersiapkan menjadi pemimpin yang leadershipnya yang betul-betul teruji gitu loh. Tapi yang terjadi apa? Setiap debat yang pertama itu menunjukkan karakteristik bahwa memang tidak ada kesiapan menjadi pemimpin. Loh kalau sudah tidak ada kesiapan, mengapa harus dipaksakan? Tapi artinya berarti memang apa yang diluncurkan atau dikeluarkan oleh Bung Rocky ini kemudian digunakan untuk menyerang. Saya tidak menyikapi ketika kita berbicara akal sehat begitu. Itu urusan beliau-beliau lah, wilayahnya beda. Kita bicara di jalur politiknya.
Jadi kalau mau main fair, ya fair play lah, yang jujur, yang adil ya. Jangan sampai yang dari masalah DPT sampai sekarang belum kelar. Sampai yang namanya tidak punya hak untuk mencoblos, dipaksakan untuk mencoblos. Nah, ini salah satu akal yang tidak sehat, dipaksakan. Makanya ada apa? Kalau kita mau bicara masalah fair play, ya di debat itu ayo kita adu konsep. Dari awal Gerindra Pak Prabowo itu mengajak debat ini adu konsep. Jangan adu fitnah, apalagi adu domba. Ini yang terjadi kan sudah mengarah pada adu fitnah, adu domba. Apa yang dikatakan katanya punya apa sejarah dan sebagainya. Kalau kita bicara ke depan, yuk ayo kita tata ke depan. Kalau kita mau jujur-jujuran, 4 tahunnya dikerjakan selama ini incumbent itu apa gitu loh. Cak Krisman, ketika kita berbicara terkait dengan kondisi politik saat ini dan kemudian akal sehat ini terus digaungkan, apakah ini artinya memang bisa dimanfaatkan untuk menyerang salah satu? Apakah artinya yang satu berakal sehat, yang satunya tidak? Cak Krisman, melihatnya seperti apa kondisi politik sekarang? Tadi saudara-saudara saya di kiri kanan tadi memberikan, saya pikir sinyalemen bagus lah. Ya. Saya ulang lagi kalimat saya tadi yang pertama ya, bahwa terminologi politik akal sehat itu adalah semacam bernilai himbauan, bahkan cita-cita kayak preambul di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Tapi pada faktualnya kan masih jauh panggang dari api ya, atau api dari panggang kan masih jauh. Nah, jadi itu memang sebuah himbauan moral untuk kemudian menggunakan akal sehat. Tapi pada senyatanya, pada faktanya, ketika orang menjatuhkan pilihan politik itu kan susah untuk kemudian, hey, you mesti pakai akal sehat dong. Ini ada data, ada fakta. Karena itu berkaitan dengan selera. Nah, dan kalau berkaitan dengan selera itu kan persoalan rasa ya. Jadi ketika misalnya ada sekian banyak wanita cantik, kenapa yang saya pilih istri saya? Padahal ada yang jauh lebih cantik dan saya juga punya peluang untuk mendapatkannya. Itu sesuatu yang subtil ya. Karena ketika menjatuhkan pilihan, saya pikir pilihan politik itu juga tidak jauh beda dengan kita memilih istri. Pertimbangan-pertimbangannya sangat subjektif. Ketika kita suka pada pasangan tertentu, maka yang kita baca adalah setumpuk fakta dan data-data yang baik. Ketika kita tidak suka, maka data-data yang sebaliknya, yang negatif yang kita baca. Artinya lebih tinggi rasa sebenarnya, yang lebih bermain. Sekarang yang terjadi begitu. Makanya politik akal sehat itu adalah himbauan yang masih bernilai cita-cita. Dan kalau kita lihat faktanya tidak seperti itu, masih jauh. Bahkan barangkali mudah-mudahan lah tidak sampai 1 milenial kita butuh waktu ya. Mudah-mudahan adanya orang-orang macam Bung Rocky ini kan semacam kalau buat negara kan diperlukan nih. Orang-orang macam Bung Rocky ini. Bahkan kalau perlu diperbanyak jumlahnya, jangan cuma 1, kalau perlu ada 100 atau 1000 gitu ya. Orang-orang yang berteriak di jalanan gitu ya. Orang-orang yang berteriak di jalanan, dan kekuasaan mesti ramah. Mesti punya kuping dan dada yang lebar untuk mendengar suara-suara, bahkan yang suara-suara yang paling sinis dan paling satir pun dia harus wadai. Jadi kalau kemudian begitu ada kritik langsung di counter, dipandang negatif, saya pikir pisau itu kan jadi makin tajam karena diasah. Nah, kan batu pengasahnya harus banyak. Gitu. Kalau ukurnya seperti itu, Bu Rocky. Tapi sekali lagi bahwa politik akal sehat itu himbauan, bahkan cita-cita. Himbauan bahkan cita-cita, Bu Ya, Rocky. masih Politik adalah akal sehat, bahkan rasa juga. Ini bagaimana kita harus menyeimbangkannya? Memang itu poinnya, karena itu keliru kalau dibilang misalnya saya tidak netral karena beroposisi itu. Itu ajaib. Quotation itu. Lantas dari mana kita bisa memastikan bahwa Bung Rocky ini tetap netral? Karena itu saya mau terangkan sekarang tuh. Netral artinya tidak didikte. Itu dasarnya. Kalau saya mengkritik Jokowi karena didikte oleh Prabowo, maka saya tidak netral. Sebaliknya, kalau saya menghujat Prabowo karena didikte oleh Jokowi, saya tidak netral. Tapi kalau itu pilihan saya, maka saya pasti netral. Jadi ukurannya cuma didikte apa tidak didikte. Didikte oleh apa? Didikte oleh janji, didikte oleh uang, didikte oleh moral. Saya nggak didikte siapa-siapa. Jadi apa urusannya itu? Kalau saya ucapkan sesuatu, orang anggap
didikte pasti. Kenapa? Karena beroposisi. Lu beroposisi itu kegiatan setiap orang, setiap jam, setiap saat. Beroposisi artinya memungkinkan sesuatu diuji. Saya hanya menguji. Orang bilang kenapa yang diuji Pak Jokowi terus? Karena Pak Jokowi yang punya record. Tapi adakah kemungkinan kemudian juga mengkritik atau bahkan menggunakan istilah Bung Rocky menghujat dari sisi ke Pak Prabowo-nya? Pasti. Tunggu aja dia dilantik sebagai presiden. Harus menunggu sampai dengan ketika dilantik jadi presiden. Kalau dia bukan presiden, apa yang saya mau kritik coba? Mau kritik apa? Pak Prabowo tidak bikin infrastruktur. Memang dia belum bikin. Gagal di dalam memelihara lingkungan. Memang dia tidak lakukan. Karena dia belum punya power untuk mendelegasikan idenya tentang kekuasaan ke dalam birokrasi. Begitu dia pegang birokrasi, maka timbul kontras. Kok nggak begitu? Karena Pak Jokowi pernah bikin janji, maka sekarang kita lagi janjinya. Prabowo tidak bikin janji, apa yang mau ditagih itu? Kan akal sehatnya begitu kan? Jangan bikin. Tapi misalnya Pak Jokowi bilang, saya tidak punya beban dengan masa lalu. Loh 4 tahun ini beban dia yang kita sedang uji itu. Kalau orang nggak punya beban, ngapain nyalek ulang? Petahana itu pasti punya beban. Gitu. Gagal menaikkan pertumbuhan ekonomi misalnya. Tapi pemerintah berhak bilang, enggak, ekonomi bagus, 5,1%. Saya bilang pasti bagus. Kalau sebelumnya 3% itu. Tapi Pak SBY bikin 6%. Terus lebih bagus mana? Kan Pak SBY lebih bagus kan? Artinya saya bilang, Pak Jokowi buruk pertumbuhan ekonomimu tuh. Dibandingkan siapa? Tentu dibandingkan sebelumnya. Kan itu namanya evaluasi kan? Maka saya kasih kritik. Kalau dibilang itu suara oposisi. Ada tidaknya oposisi, pasti begitu kesimpulannya tuh. Sama apakah artinya tadi. berarti mengkritiknya nanti baru ketika setelah jadi dalam artian dalam posisi sekarang Bung Rocky Dengan tidak akan mengkritik sendirinya apapun. kekuasaan itu dikritik. Pertanyaannya, siapa yang punya kekuasaan hari ini? Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Karena itu demokrasi memberi fasilitas untuk pergantian kekuasaan melalui kompetisi politik. Lain kalau dua-duanya ya baru muncul atau dua-duanya pernah bikin prestasi. Jadi saya mengkritik kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang punya kuasa hari ini? Oke, yang Prabowo, dia tidak punya kuasa. Bahkan dia bisa hilang di dalam elektabilitas atau akhirnya dia memenangkan elektabilitas. Bagaimana dengan rekam jejak? Apa rekam jejak Prabowo di dalam pemerintahan? Apakah harus selalu terkait dengan pemerintahan atau mungkin Tentu juga rekam saja. jejak dari seseorang yang akan maju ke dalam satu Ya tentu saja. pemilihan? Itu urusan pers untuk Ya. rekam jejaknya apa. Tapi apakah itu beban itu? Tentu saja beban. Dia hak asasi manusia misalnya. Itu beban Prabowo yang saya kritik itu. Oke. Pak Jokowi punya beban hak asasi manusia nggak? Punya, karena memelihara pelanggar HAM di dalam kekuasaannya justru. Karena itu saya kritik duluan. Bahwa Pak Jokowi tidak punya hak moral untuk mengkritik hak asasi manusia Prabowo, karena dia juga memelihara pelanggar HAM. Saya di luar punya hak moral untuk kritik dua-duanya gitu. Jadi mesti dibedain, itu yang saya terangkan. Kalau kan yang dimaksud Pak Jokowi beban masa lalu kan ya beban hak asasi manusia tuh. Dan kabinet Pak Jokowi itu adalah kabinet yang diisi oleh orang yang juga punya problem dengan hak asasi manusia. Oke. Di dalam rekor PBB, di dalam rekor internasional, nama-nama yang memegang kendali politik di rejim sekarang bermasalah dengan hak asasi Mungkin saya manusia. potong, Pak Rudi. Oke. Gini, masalah rekam jejak Pak Prabowo, saya adalah pelaku 98, pelaku 96. Jadi kalau bicara masalah HAM, kita itu diamankan oleh beliau, bukan kita itu dihilangkan. Oke, saya terangin dulu ya, itu juga salah tuh. You tidak bisa klaim, karena you bilang you pelaku gitu. Yang bisa judge itu orang yang bukan pelaku, yang tahu ini itu. Jadi kalau Anda ada di situ, tentu nggak salah Itu ya. Mas Samsul juga kan? Oke. 98. Juga, ini Mas Karena dia Samsul juga pelaku jadi juga. kan Saya juga Jadi- pelaku 98, aktivis Ya, 98. itu soalnya Aktivis ya, kan orang aktivis. saling saya pelaku. Loh saya pelaku, saya bawa mahasiswa saya ke bundaran Senayan dan dihajar di situ. Tapi saya tidak mungkin untuk bikin semacam pembenaran atau apologi hari ini. Jadi karena ada pelaku dan sekarang ada di pihak kekuasaan, demikian juga dia, maka dua-duanya bias di dalam Enggak, mengucapkan. satu sisi memang dulu saya ada di pihak mereka. Karena kita anggap mereka baik. Ya. Dalam perjalanan waktu ternyata yang ada adalah manipulasi. Ternyata ini Pak Prabowo ini selalu dijadikan kambing hitam, dijadikan menjadi korban. Ya. Akhirnya kita kan istilahnya orang Indonesia punya terenyuh hati. Mengapa orang ini selalu disalahkan padahal orang ini benar itu. Kalau memang bicara masalah
Saya kira Bukan personal masalah lah hati itu. ini, masalah memang Ya soal kalau masa kita- tadi seperti tadi kata Bang nasionalisme Cakris itu kan. harus muncul gitu loh. Jangan hanya memilih pemimpin hanya karena ada euforia tertentu, dimanipulasi atau digiring. Iya, oke, atau- itu. Kan gampangnya kan begini kan. Hak asasi manusia mesti diselesaikan oleh pemerintah manapun. Itu perintah undang-undang. Pertanyaan saya, Pak Jokowi selama 4 tahun menyelesaikan itu apa enggak? Tidak. Artinya dia melindungi pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam hukum berlaku prinsip habeas corpus. Selama kasus itu belum ada di depan pengadilan, before the law, maka harus dianggap pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung. Jadi Pak Jokowi memelihara pelanggaran itu selama 4 tahun. SBY juga, Mega juga, ya boleh. Terus sampai ke belakang, Majapahit segala macam. Tapi faktanya sekarang, di dalam real politik hari ini, Presiden Jokowi tidak boleh secara etis menuduh itu pelanggaran HAM. Karena justru tugas dia untuk mengadili melalui pengadilan yang bersih dan tidak dia lakukan. Oke, Bung Rocky, saya hold di situ, Mas Samsul. Ini juga menjadi satu bagian kritik dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran supaya tidak saling mengklaim siapa benar siapa salah begitu, Mas Samsul. Wajar, saya pikir ketika seseorang di dalam sebuah tampuk kekuasaan dikritik itu wajar, karena Pak Jokowi bukan malaikat. Pak Jokowi tetap manusia. Oke. Nah, saya kembali kepada soal akal sehat sekarang. Pak Hadi mencontohkan, Mas Hadi mencontohkan soal DPT sekarang, yang di dalam pemberitaan sampai dengan angka 25.000. Apakah itu masuk akal? Ya, selama ini belum ada kemudian penelitian yang itu menyatakan bahwa itu betul 25.000 yang sudah ada ganda. Bahwa di situ ada ganda, iya, gitu kan? Tapi nilainya jumlahnya tidak sebesar itu. Nah, itu butuh apa namanya analisis, butuh betul apa namanya kebenaran berpikir, butuh cara akal yang sehat, yang betul-betul sehat untuk menelaah semua itu. Termasuk banyak berita-berita hoax yang selama ini sudah tersebar. Apakah berita-berita itu betul, sudah dinalar, sudah dianalisis, atau hanya sekedar euforia bahasanya tadi itu, karena antusiasme, ya, ambisi dan lain sebagainya, kemudian otak kita ini kemudian tidak normal gitu, tidak sehat. Nah, terus itu menjadi tugas siapa dong? Karena yang sekarang Lah, terjadi itu fenomena di akan masyarakat menjadi akhirnya terpecah. akan menjadi tugas masing-masing, ya, akan menjadi tugas masing-masing untuk menelaah masing-masing. Contoh sekarang kasus Ratna Sarumpait, ya kan? Bagaimana kita bisa menganalisis secara akal sehat? Tidak mungkin. Ketika kejadian di situ jauh dari polisi yang jaraknya sekian dan lain sebagainya, itu jauh dari akal sehat. Tapi nyatanya hoaxnya, informasinya sudah disebar kemana-mana. Bahkan tokoh sekelas Amin Rais yang disebut menyampaikan seperti itu. Nah, apakah analisa seperti itu dibilang sebagai akal sehat atau tidak sehat? Nah, karena kepentingan tertentu yang ada di dalamnya, segala macam cara ditempuh, termasuk pemberitaan hoax, penyebaran hoax dan lain sebagainya seperti ini. Nah, ini bukan berarti kita menuduh salah seorang tidak mempunyai akal sehat, tapi kemudian sekali bertokoh sekelas Amin Rais, ini tidak menggunakan nalar akalnya untuk menganalisis apakah betul itu sebuah kejadian atau tidak, gitu kan? Nah, banyak kemudian hal-hal yang menjadi analisis kita. Saya bukan berarti membenarkan semua apa yang disampaikannya dilakukan oleh Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf, tidak. Bahwa Pak Jokowi tetap manusia, bukan malaikat. Artinya dari 100% yang dicanangkan, yang dijanjikan, belum tentu 100% bisa terlaksana. Tidak juga Prabowo gitu loh. Ketika nanti ditakdirkan jadi jadi presiden, wah saya nggak yakin 100% apa yang dijanjikan bisa dilaksana. Ya, karena secara kekuasaan di pemerintahan memang belum pernah berubah. Tapi paling tidak Pak Prabowo adalah pernah memimpin sebuah lembaga di situ yang di situ juga banyak kesalahan dan kekurangan. Tentunya itu akan menjadi celah untuk kita antem misalnya soal hak asasi manusia, soal masa lalu, aktivis 98. Kita juga merasakan karena saya juga sama-sama aktivis 98. Gitu kan? Nah, sehingga apa? Saya pikir kembali ke akal sehat, bagaimana kita menganalisis dan mendukung ini betul-betul dilahirkan dari sebuah akal sehat yang kita miliki, gitu kan? Mas Samsul, sebentar, saya sedikit mengupas soal Yai Ma'ruf. Yai Ma'ruf yang awalnya didukung oleh 212, dipuja-puja oleh 212, kemudian menjadi bagian dari Pak Jokowi, sekarang serangan bertubi-tubi pada Yai Ma'ruf, gitu kan? Nah, ini kan ketidaksehatannya di mana? Bahwa sepuh, iya sepuh, dan setiap orang punya hak politik. Kalau dibilang sekarang orang ambisi, ya Pak Prabowo lebih ambisi, 3 kali kalah loh, ya kan? 3 kali kalah dalam setiap kontestasi dan permainan di situ. Kalau dibilang ambisius, ya Prabowo lebih ambisius. Yai Ma'ruf ini baru pertama kali loh,
yang kemudian di situ ada yang namanya ijma ulama dan lain sebagainya. Ini kan kemudian memproduksi isu yang kemudian bagaimana bisa dijadikan makanan yang empuk oleh masyarakat. Nah, ini yang harus kita jadikan pelajaran di bawah, bahwa akal sehat itu saya setuju untuk memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya di masyarakat bawah. Oke, sebelum saya ke Cak Krisman, tentunya sebagai penengah begitu ya, kanan dan kiri, karena Cak Krisman ada tengah-tengah. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi? Oke lah, kita bicara masalah akal sehat. Akal sehat itu tidak perlu dikaji, tidak perlu semacam dievaluasi dan sebagainya. Akal sehat itu yang perlu diterapkan gitu loh. Dalam sistem ketatanegaraan kita, ketika kita menerapkan akal sehat, sebenarnya tidak ada persoalan gitu loh. Tapi yang terjadi sekarang itu penguasa banyak melontarkan, banyak menerapkan akal yang tidak sehat. Contoh satu hal, hanya seorang kepala desa di Mojokerto, di Jawa Timur, hanya ingin mendukung kehadiran Sandiaga saat itu. Saya sebagai panitianya saat itu, saya mendampingi Mas Sandi, hanya ingin istilahnya meluapkan kegembiraan ada tokoh nasional datang. Dia seorang kepala desa, hanya ingin menyampaikan simpati. Di situ divonis sebagai apa istilahnya kayak orang terpidana ya, tertuduh karena kejahatannya gitu. Nah kalau kita akal sehat, apa salahnya manusia ini dipenjarakan padahal tidak merugikan negara gitu loh. Satu hal yang menjadi catatan, ketika orang itu merugikan negara baru dipenjara gitu. Yang terjadi apa sekarang? Orang tidak merugikan negara sampai di penjara. Itu satu contoh. Kedua, Dani hanya pada persoalan kata-kata. Ini kalau kita bicara akal sehat, negara apa yang dirugikan? Harus sehat dong kita. Fair gitu loh. Tapi yang terjadi apa? Dani di penjara, kepala desa di penjara, hanya persoalan kata-kata, tidak merugikan. Hukum itu berpijak, ketika orang itu merugikan baru dihukum. Kalau hanya kata-kata, itu kan hanya sebatas luapan, ungkapan, perasaan. Kan mungkin kalau diklarifikasi, mungkin selesai. Mengapa harus dipenjarakan? Penjara bukan tempatnya orang bicara gitu. Tapi penjara adalah tempatnya orang melakukan kesalahan. Itu akal sehat. Yang terjadi sekarang itu, bagaimana kita akan mengatakan akal sehat, sementara hukum saja tidak sehat. Oke, Mas Adi, Cak Krisman. Sekarang tambahan. Satu hal, apa Mas? banyak kepala daerah, gubernur, bupati menyatakan dukungan ke nomor 1. Mengapa mereka tidak dipenjara? Oke, Mas Adi, sehatnya di mana sekarang? Oke, itu dianggap tidak sehat begitu ya, karena masing-masing punya definisi sehat dan tidak sehat ternyata, Cak Krisman. Iya, untung saya bukan aktivis tapi pasifis lah ya. Ya, tapi ketika tahun 1988 saya mulai bikin kelompok studi dengan kawan-kawan Bandung, Jogja, ada Istial. Tapi Bung Rocky ini namanya sudah malang melintang lah gitu ya. Tapi saya melihat bahwa begini, kalau dulu zaman aktivis perlawanan terhadap Orba itu heroismenya memang beda lah ya. Jadi mau ikut masuk jadi partisan, mau ikut masuk pada kekuasaan itu kita lecehkan rame-rame. Tapi sekarang enggak, malah itu jadi bagian dari perebutan gitu ya, supaya juga ikut dapat kue gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, itu persoalan pilihan. Tapi saya melihat bahwa kita tidak boleh terlalu pesimis lah ya dalam kondisi seburuk apapun. Meskipun saya prihatin ya, yang saya prihatin tetap itulah, bahwa harusnya kampus dan rohaniwan itu bisa jadi tempat untuk menimba seperti terminologinya Bung Rocky tadi itu. Dan juga Bung Rocky lah sebagai salah satu begawan kita gitu ya. Mestinya kan juga tidak hanya di panggungnya Prabowo, juga harusnya di panggungnya Jokowi juga gitu. Harusnya begitu. Nggak pernah diundang. Enggak. Harus diundang itu nanti ya. Wilayah beliaunya. Kecuali saya manggung di DPP gitu. Jadi mungkin supaya kita sudah ada cap lebih dulu kayaknya. Bung Rocky, ada banyak percakapan yang sebenarnya menarik kalau kita berbicara terkait dengan akal sehat. Tapi sekali lagi, Bung Rocky mengatakan bahwa karena memiliki kekuasaan maka itu layak untuk dikritik, begitu kan? Lantas apakah memang hanya semata-mata mengkritik atau pernahkah juga Bung Rocky memberikan pujian juga? Tentu saya berupaya beri pujian, tapi apa yang akan saya pujikan? Kan itu soalnya. Misalnya begini, pemerintah ngotot terus bahwa kami bukan pembuat hoax seperti tuduhan Rocky Gerung. Dalil saya tetap, pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Hoax belakangnya itu soal Abu Bakar Basir. Apa itu bukan hoax? Keluar dari mulut presiden, akan dibebaskan atas alasan kemanusiaan.
belum sampai 24 jam dibantah oleh Menko Polhukam sendiri. Tidak begitu maksudnya. Artinya presiden bikin hoax. Mestinya menteri yang bikin hoax supaya bisa dikoreksi oleh presiden. Di dalam diplomasi diumpankan si menteri bikin sesuatu, kalau ada ketegangan panglima tertinggi bilang saya ambil alih. Sekarang panglima tertingginya itu presiden bikin hoax terus dikoreksi oleh menteri. Di mana etikanya itu? Kan ngaco logikanya kan? Kalau anak buah bikin kesalahan, nanti ada pemimpin yang akan perbaiki atau hukum dia. Kalau sekarang siapa yang mau hukum Pak Jokowi? Kekesalan Wiranto cuma bilang itu gerasa gerusu tuh. Padahal itu hinaan bahwa kok pemimpin saya gerasa gerusu itu. Jadi tetap hoax dibuat dari istana. Oke. Yang kedua, tuduhan misalnya saudara Rocky Gerung memihak pada 212 di acara Monas. Saya bilang saya nggak memihak 212. Saya memihak hak saya untuk tahu apa itu 212. Lain logikanya. Saya mau tahu 212 di Monas apa itu. Kenapa saya mesti tahu? Itu peristiwa politik. Saya warga negara mau tahu. Kenapa informasi yang nggak ada? Kenapa pers tidak beritakan? Oleh karena itu saya kritik pers. Junto pemerintah yang menghalangi informasi terbaik yang harus menjadi hak publik. Jadi saya menuntut hak saya untuk tahu apa itu 212 di Monas. Apakah saya memihak 212? Enggak. Saya memihak hak saya untuk tahu. Tapi framing kan, itu pro 212 yang radikal. Ya, artinya kemudian bagaimana memisahkan bahwa... Karena akal sehat itu tidak ditumbuhkan. Orang diarahkan untuk atau pro atau anti tanpa argumentasi. Itu soalnya kan. Tapi artinya apakah memang pemerintahnya sekarang ini memang tidak punya kebaikan sama sekali sehingga memang harus terus dikritik untuk kemudian memunculkan dialektika itu begitu? Yang buat tidak netral Bung Rocky di situ. Sekarang saya kasih tahu coba ya. Berikan saya satu sinyal supaya saya kasih pujian pada Pak Jokowi. Apa? Oke, Mas Samsul. Saya pikir tidak harus dikasih tahu. Saya pikir Bung Rocky bisa menganalisa dan bisa membaca apa kebaikan yang ada dalam sebuah pemerintahan Jokowi. Saya sudah menganalisa dan saya pikir dari Bung Rocky yang orang melihat bahwa Bung Rocky ini tidak netral. Iya benar. Kenapa? Selalu kritikan-kritikan tajam dan pedas terhadap pemerintah, sementara tidak ada penyeimbang sebagai balancing di situ terhadap kebaikannya pemerintah. Saya katakan tadi tidak ada yang namanya manusia di situ itu semuanya baik 100%. Pasti ada celah salah. Dan tidak ada sekarang contohnya kalau ya? Bung Rocky itu mau baik pada pemerintah, kenapa kemudian istilah 212 itu sekarang di akhir-akhir ini cenderung diarahkan kepada pasangan calon tertentu, gitu oleh kan? siapa? Oleh ya tergantung persepsi sekarang kan karena gitu. itu. Nah, sehingga apa? Kalau Bung Rocky bisa mengkritisi, mestinya gerakan 212 yang awalnya tidak seperti itu, yang akhir-hari ini kemudian diarahkan ke 212, itu kritisi dong. Oke, sekarang saya terangkan sesuatu yang netral tentunya gitu kan. Itu baru kita anggap baru Bung Rocky netral. Benar kamu. Saya mau kritik 212. Berikan saya fakta tentang apa yang terjadi di Monas. Saya tunggu 24 jam, nggak ada yang beritain tuh. Jadi apa yang saya mau kritik? Artinya pemerintah menghalangi orang mengetahui 212. Karena itu saya kritik pemerintah, kenapa halangi hak saya untuk kritik 212. Tapi saya juga tetap terus mengejar. Artinya begini, Bung Rocky terus mengkritik dan mengkritik. Apakah memang tidak ada pujiannya? Ada, tapi contohnya palsu. apa Bang? Contohnya apa Bung? Contoh pujian kebaikan, sedikit kebaikan yang ada. Kamu betul tadi. Pujian itu datang dari analisis. Saya bikin analisis dan saya tidak temukan satupun yang bisa saya pujikan. Soal lingkungan, soal HAM, soal pertumbuhan ekonomi, soal demokrasi. Coba disebut. Artinya semua salah begitu? Salah. Semua salah? Memang semua salah. Sebutin satu coba. Setiap kekuasaan apakah artinya semua salah? Karena saya nggak temukan, you sebutin kebaikan. Kalau ada saya pujikan. Apa? Saya pikir tidak harus saya nyebutkan. Bung Rocky ini adalah seorang analisis yang tajam. Justru saya bikin analisis dan nggak menemukan. Lah iya justru. Kita mempertanyakan independensi Bung Rocky, kenetralan Bung Rocky di situ karena satu pun tidak menemukan kebaikan. Sekarang, ya kan? Satu pun tidak ada menemukan kebaikan. Memang nggak ada. Apa coba itu? Sangat mustahil. Sangat mustahil. Kita hidup di negara ini. Kita hidup di negara ini tidak ada satu pun yang memang nggak ada. Saya kaum santri, Bung. Saya kaum santri. Minimal hari ini ketika pemerintahan Bung Jokowi di sini sudah jelas sudah adanya yang namanya peringatan Hari Santri Nasional. Bagus. Karena saya santri. Benar. Ini salah satu kebaikan yang saya rasakan sebagai kaum santri. Sekarang saya bandingkan dengan keadaan masyarakat yang terbelah tuh.
Maka saya ambil kesimpulan tidak berhasil pemerintah. Yang namanya memelihara kebaikan itu pluralisme. kemudian tidak bisa dibandingkan dengan sebuah keburukan, tidak bisa. Kalau begitu kebaikan dibandingkan dengan kebaikan. Ya, ada analisis yang kemudian ini menurut kategori baik dan analisis yang menurut kategori kurang baik. Ya, itu namanya Kalau analisis. semuanya dianggap kurang baik, saya pikir ini bukan contohnya manusia ini. lah. Mas Samsu, Bung Rocky, apakah sebentar. seperti ini? Apakah Mengapa saya tidak berpikir mengarahkan saya secara akal untuk sehat? menganalisis untuk menemukan hal yang baik? Oke, baik. Sebentar, saya... Secara metodologis itu ngaco itu. Oke, Loh, sekarang sebentar, gimana saya- kita mau mengarahkan? Bung Rocky Supaya jauh tenang lebih dulu. tajam, lebih senior dari kita. Justru karena saya lebih tajam, Anda tumpul, ikuti analisis saya. Baik, Bung Rocky. Kalau tidak bisa menganalisis, tidak bisa bagaimana? Tidak bisa menganalisis yang baik, Mas gitu Samsu, kan? sebentar ya, saya boleh dulu sebentar. Tidak analisis yang baik. Mas Adi sebentar, saya Kalau ke semuanya Krisman jelek. yang berada di tengah-tengah sekali Oh, lagi. iya. Krisman, monggo. Ya. Kalau saya tidak bisa menyebutkan kebaikannya presiden kita, saya aja yang menyebutkan, saya wakili lah. Oke, silakan, Cak Krisman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima Misalnya kasih. beliau kurus kerempeng, barangkali suka puasa terus lah. Itu kebaikannya. Itu kebaikan, suka puasa. Ya tapi kan Bung Rocky ini, bukannya saya membela beliau ya, tapi faktanya bahwa itu tugasnya kritikus seperti itu. Ya. Kalau nyari tugasnya- kebaikannya ya memang yang menjadi pihak. Iya, itu penjilat yang cari kebaikan tuh. Kalau saya tidak bukan cari- saya yang ngomong, itu cari Rocky ya, soal di situ. Jadi memang kritikus seperti itu ya. Tapi kan apa ya? Kalau saya hanya melihat pada ini ya, pada sisi apa ya? Karena politik itu kan ya butuh sentuhan artistik ya. Betul. Jadi saya melihat bahwa sudah nggak artistik lagi lah politik Indonesia ini. Menurut saya sudah didominasi ya. Menurut saya kekasaran saja gitu. Sudah jauh dari Jadi artistik. benar-benarnya murni pure orang adu jago gitu ya, pertarungan untuk perebutan kekuasaan. Tapi maksudnya kan bisa di apa ya? Kalau misalnya peradaban itu lebih tinggi, itu bisa menjadi dimensi yang lebih artistik perebutan kekuasaan itu. Bahkan menjadi semacam happening art gitu ya. Dan itu artinya cita-cita. Saya pikir cita-cita seperti ini. Politik akal sehat itu cita-cita. Faktanya tidak. Baik. Belum. Dan mudah-mudahan bisa ke sana. Mas Adi. Kalau kita menyikapi masalah analisis dan sebagainya, mengatur negara itu tidak perlu analisis. Yang dikedepankan adalah program. Wah, Jadi sebelum memimpin atau sebelum meraih suatu kedudukan, kita itu punya program. Apa yang ditawarkan? Ini bicara masalah konsep akhirnya. Bukan masalah ukurannya kebaikan dan keburukan. Ketika orang itu tidak bisa melakukan program, ini bisa dikatakan gagal gitu. Loh 4 tahun berjalan sudah tidak bisa sukses, mau dikatakan sukses dari mana? Gitu. Kita itu negara tidak usah mikir kebaikan pemimpin, keburukan pemimpin. Yang kita bicarakan adalah program. You mau memimpin negara, programnya apa? Setelah 4 tahun programnya bisa berlaksana apa enggak? Gitu. Kalau mau nambah program silakan. Jadi kita di kampanye besok, debat kedua, ayo kita adu konsep, adu program. Tidak usah bicara hoax dan sebagainya. Kita menuju pada sasaran ke depan, tidak usah ke belakang. Kalau berani, terbuka, kampus dimasuki juga, biar ada kenetralan. Yes. Gitu aja. Baik. Nggak usah mengukur masalah kebaikan dan sebagainya. Ini negara. Baik, sepertinya kalau kita berdiskusi semacam ini waktunya sangat-sangat kurang sebenarnya. Tapi terakhir Bung Rocky, kalau bicara tentang manuver politik akal sehat, mestinya ngomong 3 apa hari 3 malam lah. tergantung dari jadwalnya Bung Rocky lah. Kalau ada di Iya. Surabaya cukup lama, kita nanti bisa buat 3 hari 3 malam. Bung Rocky, bagaimana masyarakat juga harus menyikapi terkait dengan pesta demokrasi Oke, ini? saya mutar di seluruh provinsi itu dan bertemu dengan academician itu. Dan ada gairah untuk melihat perubahan itu. Jadi saya pastikan infrastruktur akal sehat kita bisa dihidupkan ulang. Jadi sekali lagi itu poinnya. Yang kedua, saya nggak pernah kritik Joko Widodo sebagai persona. Yang saya kritik adalah penampilan publiknya, tubuh politiknya saya kritik, kebijakan politiknya saya kritik, bukan kebijakan privatnya sebagai manusia. Saya nggak pernah singgung integritas dia. Bahkan saya puji dia. Orang katakan, tapi Pak Jokowi sederhana. Tentu, saya memuji kesederhanaan dia. Kesederhanaan adalah hal yang baik. Sebagai kepala keluarga, dia sederhana saya puji. Tapi sebagai kepala negara, tidak cukup dengan sekedar tampil sederhana. Jadi dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Itu. Dan saya bisa buktikan bahwa saya mengevaluasi kedudukan beliau sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala keluarga. Tuh. Karena ini urusan publik soal negara. Tuh. Nah, bayangkan misalnya
satu keputusan yang sangat drastis untuk menentukan apakah Abu Bakar Ba'asyir itu bisa dibebaskan atau tidak. Kalau bisa, demi alasan apa? Mestinya pertimbangan beliau itu lengkap. Akhirnya dia gagal untuk membuat keputusan. Yang gagal siapa? Joko Widodo? Enggak. Kepala negara yang bernama Joko Widodo. Itu yang saya kritik. Artinya siapapun nanti akan menjadi kepala negara, artinya Bung Rocky tetap ada posisi seperti sekarang ini. Ya, Pak Prabowo kan saya bilang kemarin, 12 menit setelah saudara Prabowo dilantik sebagai presiden, you memperoleh kritikan saya pertama. Saya bilang begitu di pidato kemarin. Bisa ya langsung menemukan dalam 12 menit pertama tuh langsung bisa ketemu kritikan ya? Jangan kan 12 menit, saya 2 menit langsung ketahuan tuh. Karena dia mesti ucapkan kalimat pertama kan, waktu dia dilantik tuh. Kalimat pertama aja bisa kita persoalin, logikanya benar apa enggak, retorika apa, substansinya ada apa enggak tuh. Gampang, sangat mudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Rocky, satu pertanyaan terakhir Bung Rocky sebelum kita tutup diskusi kita. Bung Rocky selalu menggaungkan akal sehat kemana-mana, bahkan juga boleh dikatakan menjadi sentilan bagi semua orang. Ya. Satu pertanyaan, mudah-mudahan Bung Rocky tidak tersinggung. Berarti Bung Rocky dengan sendirinya mendeklar bahwa diri sendiri Bung Rocky tidak kehilangan akal sehat dan tidak akan kehilangan akal sehatnya? Saya setuju dengan kesimpulan kamu. Terima kasih. Begitu? Bung Rocky berarti Karena saya nggak bisa bantah. Artinya Bung Rocky mengklaim bahwa Bung Rocky tidak kehilangan akal sehat. Dialektik dari reason itu begitu. Kalau saya kehilangan akal sehat, tidak mungkin saya mempromosikan sesuatu yang tidak saya punya. Dan orang bilang arogan, bukan arogan. Itu determinasi kita untuk menghasilkan generasi baru. Kalau kita tidak punya determinasi, nggak ada gunanya kita hidup sebagai warga negara yang ingin melihat perubahan ke depan. Gitu. Baik, Bung Rocky, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Mas Adi, terima kasih. Pak Gresman, Mas Samsul, terima kasih. Dan pemirsa, ini menjadi akhir kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, definisi akal sehat. Mungkin memang Bung Rocky memiliki definisinya sendiri. Banyak orang juga memiliki definisinya sendiri, tapi mudah-mudahan tidak ada satu orang pun yang kehilangan akal sehatnya. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.